karena saya anak karbo sebenarnya. Jadi yang saya sayang-sayang bukan protein, tapi karbo yang saya sayang-sayang makannya itu. Oh, iya. Saya itu kena biduran itu udah 4 tahun yang lalu. Dan itu aku awalnya juga nggak ngerti. Kok aku kalau tidur itu suka kebangun gara-gara gatel, which is nggak ada nyamuk, nggak ada apa gitu kan. Dan aku udah ke dokter kulit 2 kali, beda-beda dokter. Yang satu bilang kekurangan vitamin D, yang satu dokternya juga udah bilang ini sembuhnya bisa lama. Dan dokternya pun dua-duanya nggak tahu itu sebabnya apa. Akhirnya aku mencoba tuh coaching program dan ternyata dari situ saya mulai ngerti nih, ternyata pembatasan karbohidrat, gula itu sangat berpengaruh. Coaching program itu kan programnya 1 bulan, dalam 2 minggu itu gone. Yang aku pikir ketika aku udah pola hidup sehat, ini sebelum coaching program ya, aku pikir aku udah pola hidup sehat, pola makan yang sehat, ternyata itu nggak cukup sampai di situ loh. Jadi kayak yang aku pikir aku udah mengurangi karbo segitu banyak, ternyata tuh masih belum cukup gitu loh. Ternyata masih terlalu banyak untuk badan aku. Itu. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel Felix Zulhendri. Jadi kita kedatangan tamu spesial hari ini dengan Sis Novi. Jadi kenapa gue sangat-sangat tertarik untuk interview Sis Novi di sini? Karena beliau ini mantan klien coaching program dan beliau ini punya spesifik permasalahan kulit, biduran yang kena sedikit, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba bidurannya itu naik. Jadi gue mau nanya pengalaman Sis Novi itu dari awal. Sejak kapan punya permasalahan biduran sampai sekarang ini, apakah ada perubahan yang signifikan, apakah itu lebih membaik dan segala macam. Jadi semoga ini bisa bermanfaat. Lalu Sis, bisa cerita sedikit nggak ya, maksudnya pengalaman Sis itu punya permasalahan dengan biduran. Sejak kapan dan maksudnya kira-kira kapan Sis itu realize bahwa oh ya, ini kenapa gua asal kemana-mana itu gatel-gatel gitu. Iya, jadi ya saya itu kena biduran itu udah 4 tahun yang lalu. Dan itu aku awalnya juga nggak ngerti, kok aku kalau tidur itu suka kebangun gara-gara gatel, which is nggak ada nyamuk, nggak ada apa gitu kan. Dan aku tuh padahal gampang banget tidur, cuman kebangun gara-gara gatel kan nggak nyaman banget tuh kan. Nah, nggak tahu sebabnya apa, gatelnya kenapa. Aku udah ke dokter kulit 2 kali, beda-beda dokter. Yang satu bilang kekurangan vitamin D, yang satu dokternya juga udah bilang ini sembuhnya bisa lama. Dan dokternya pun dua-duanya nggak tahu itu sebabnya apa. Terus udah tes darah, udah apa segala macam, tetap sampai sekarang pun nggak ngerti penyebabnya tuh apa. Nah, sampai akhirnya aku udah mulai dengan pola makan yang aku pikir udah sehat. Kan sempat ada pandemik yang aku sempat manggil PT ke rumah, mulai merubah pola makan, mencoba mengurangi bener-bener yang kayak gorengan enggak, tapi nggak ngerti juga gitu kan tentang yang lebih detail lagi kan nggak gitu ngerti. Nggak terlalu banyak ada perubahan gitu, tetap aja gatal itu ada gitu, biduran itu tetap muncul. Dan setelah itu teman aku ada yang bilang ini ada satu, coba deh, ini dia seorang profesor berdasarkan research. Nah, oh iya, gue bukan profesor ya, maksudnya research scientist ya. Iya. Dan aku itu orang yang selalu buktinya apa, gitu loh. Jadi akhirnya aku mencoba tuh coaching program dan ternyata dari situ saya mulai ngerti nih, ternyata pembatasan karbohidrat, gula itu sangat berpengaruh. Coaching program itu kan programnya 1 bulan, dalam 2 minggu itu gone. Oh ya, damn. Dalam 2 minggu yang aku alamin 4 tahun itu dalam 2 minggu gone. Aku juga surprise gitu dan aku berasa badan aku tuh lebih light. Yap. Jadi yang ini menarik sih. Jadi berarti Sis tuh merasakan biduran itu 4 tahun yang lalu ya? 4 tahun. Selama 4 tahun itu aku gatal. Iya, dan maksudnya trigger itu kurang, maksudnya nggak jelas gitu ya? Nggak jelas kenapa. I see. Karena banyak juga yang ikut coaching program gue itu kebanyakan dimulai pada saat pandemi. Begitu masuk pandemi dan itu permasalahan keluar, dan itu ada beberapa faktor sih. Maksudnya kadang ada yang kontroversial yang menurut gue apa yang men-trigger, tapi ada juga dari lifestyle factors, dari apa yang kita konsumsi dan segala macam. Jadi menurut yang gue lihat sangat-sangat menarik bahwa Sis itu mulai 4 tahun yang lalu begitu. Jadi pada saat Sis mulai nyari tahu soal makanan, tadi Sis sempat bilang coba kurangin gorengan dan segala macam, tapi itu it doesn't work.
Apa yang kira-kira sis bisa cerita lebih detail nggak soal pola makan yang sis coba awal-awal? Apa aja yang sis itu makan? Oke. Ya. Ya pola yang awal-awal itu adalah seperti kayak PT sarankan ya, kita harus makan banyak protein, terus karbonya tetap boleh makan nasi terserah seberapa banyak, terus yang penting gorengan juga nggak terlalu banyak kayak gitu-gitu. Jadi lebih clean eatingnya tuh aku lebih fokus ke kayak oilnya, lemaknya. Ya itu banyak, yes, exactly. Iya kan? Yes, Lemaknya yang saya kurangin justru. Gulanya nggak terlalu saya perhitungkan. I see. Jadi begitu sis ikutin coaching program, Iya, ya ternyata kebalik. Kebalik, exactly. Iya Yes, kan? yes. Jadi lemaknya itu nggak masalah. Yang jadi masalah ternyata adalah bagian dari gulanya ini. Exactly, yes. Berarti dalam 2 minggu itu sis langsung merasa perubahan. Apa yang bisa nge-trigger ya sis? Maksudnya gatal-gatalnya sis itu apa yang nge-trigger biasanya? Biasanya tuh kalau di kantor tuh ya kan AC suka dingin banget. Itu selalu di leher itu udah pasti gatal. Oh udah iya. langsung muncul semuanya tuh di sini. Garuk-garuk itu selama kerja. Kadang tuh nggak sadar. Tiba-tiba kalau udah sore, oh ya gue dari tadi garuk-garuk nih gitu kan. Iya. Itu terus kalau keringetan. Kalau keringetan itu juga harus segera mandi. Kalau enggak itu nanti gatal-gatal seharian. Oh, jadi kayak bidurannya muncul lagi. Bidurannya itu nongol ya? Dia memerah? Nongol, iya. Oke. Tapi kalau aku garuk makin melebar pasti. I see. Nah, jadi yang sis sekarang kan udah jauh lebih mending. Boleh cerita nggak ya pola makannya sis itu apa dan kira-kira ada supplementation yang sis introduce ke dalam keseharian? Nah, pola makan yang sekarang itu ya sesuai dengan Coach Felix anjurkan adalah banyak protein, pembatasan gula yang termasuk di dalamnya karbo, ya kan? Dan serat juga termasuk. Jadi yang aku makan sekarang karena saya anak karbo sebenarnya. Jadi yang saya sayang bukan protein, tapi karbo yang saya sayang makannya itu. Oh iya. Jadi meskipun karbonya dikit ya udah nggak apa-apa daripada nggak ada. Yes. Jadi dari situ suplementasi dulu saya nggak minum suplementasi justru karena aku tuh orang yang nggak pernah minum obat, jadi kayak suplemen saya termasuk kayak ngapain sih, dari makanan juga cukup kali kayak gitu. Ternyata setelah coaching program disarankan ada vitamin yang perlu kita suplemen yang perlu kita masukkan ke dalam tubuh, itu ternyata juga membantu. Yes. Dan maksudnya iya emang sih. Kadang kalau kita ngomong permasalahan supplementation, jadinya sekarang topik ini kontroversial kan. Kayak topik supplementation, ada dokter yang bilang nggak boleh kena ginjal dan segala macam kan. Iya. Tapi kadang beberapa supplementations emang ada efek negatifnya. Maksudnya kalau gua ngeliat sih dari data-data yang jelas, dari case reports dan segala macam, yang dari herbal itu sih kayak rumputan lah dan segala macam. Nah itu kadang ya itu bisa induce permasalahan liver sama ginjal. Yes, that's right. Tapi kalau seandainya yang suplementasi yang normal, ya kayak vitamins, minerals, antioxidants, itu betul-betul penting buat badannya kita sih. Dan maksudnya kelihatan sekali kan. Contohnya kayak kita balik lagi ke pola makan yang gula. People don't realize, orang itu nggak sadar kadang, gula itu betul-betul sangat-sangat berpengaruh terhadap kulitnya kita loh. Yeah. Maksudnya datanya itu jelas sekali kan. Begitu, dan orang nggak sadar juga, contohnya kayak hyperglycemia, di mana kondisi gula darah kita selalu naik, itu men-trigger psoriasis, eczema, dermatitis, yang begitu-begitu. Jadi yang paling simple, kenapa pada saat sis join ke coaching program, gue langsung lihat, ini langsung coba kita ngelihat, coba kita drill down apa yang dimakan. Begitu gue ngelihat, nah udah tahu langsung, ini it's just permasalahan too much sugar. Iya, justru yang aku pikir aku udah mengurangi gula cukup banyak, ternyata itu belum cukup loh. Iya, ya kan? Iya, jadi dulu itu aku selalu setiap habis makan itu harus ada manis-manis sweet tooth kan, ya kan? Yang aku pikir ketika aku udah pola hidup sehat, ini sebelum coaching program ya, aku pikir aku udah pola hidup sehat, pola makan yang sehat, ternyata itu nggak cukup sampai di situ loh. Jadi kayak yang aku pikir aku udah mengurangi karbo segitu banyak, ternyata tuh masih belum cukup. Gitu loh, ternyata masih terlalu banyak untuk badan aku. Itu gulanya di dalam badan aku gitu loh. Iya. Jadi plus waktu itu aku nggak minum suplemen sama sekali. Justru malah lebih fokus
Yang kalau waktu dulu itu kan karena manggil PT apa segala macam lebih fokus di olahraga, malah aku minumnya kayak yang whey protein gitu-gitu, dan ternyata itu juga suatu problem yang berbeda. Yes, it's a different. Yeah, exactly. Kemarin juga kita bahas soal itu tentang kayak whey protein dan segala macam. Teman-teman yang paling jelas adalah gue selalu saranin coba kita lihat komposisinya sih. Jangan termakan jebakan Batman yang di depan marketing itu. Oh, health, high protein or whatever. Kan kita selalu ngelihat paketnya kan, oh gila ini protein ini mantep nih, healthy food dan segala. Tapi begitu kita ngelihat ke belakang, kita langsung tahu kan apa-apa aja itu komposisi di situ. Iya. Dan maksudnya kalau dari sisi protein paling bagus itu ya itu fokus on real food sih. Iya. Dan dari sisi lemak juga, sis kan maksudnya kemarin tadi sempat ngomong bahwa lemak itu sis hindari. Sekarang jadi lebih oke ya. Yeah, exactly. The problem is not the fat. Kita itu masyarakat yang bukan konsumsi lemak yang berlebih. Kita adalah masyarakat yang konsumsi gula either gula yang gurih dan gula yang manis. Jadi kan orang juga kadang nggak sadar bahwa karbohidrat, jadi kita makan kentang, kita makan ubi, kita makan nasi dan segala mie, roti, itu gula yang gurih karena kita nggak makan itu nggak manis kan. Tapi begitu masuk ke badan kita ya gula semua. Ditambah lagi kita makan gula yang manis, jadi it's just double whammy kan. Iya, dan orang nggak sadar juga kalau seandainya kondisi di mana hyperglycemia, metabolik kita kurang bagus dan segala macam, itu turunin level mikronutrisi di badannya kita sih. Kayak vitamin-vitamin itu pasti drop. Karena badan kita itu coba mengeluarkan sesuatu yang nggak penting kan. Contohnya tiba-tiba gula darah kita naik. Itu selnya kita itu kan bekerja dengan sangat keras untuk turunin supaya kita nggak diabetes. Dan itu menggunakan banyak sekali mikronutrisi kan. Iya, so that's why kalau orang-orang yang metabolic health-nya kurang bagus, biasanya terasosiasi dengan kondisi mikronutrisi yang rendah. Jadi makanya kalau kita ngecek, contohnya kayak studi-studi yang ngecek population data di populasi tentang mikronutrisi yang kurang, selalu itu terasosiasi dengan kesehatan metabolik. Orang-orang yang punya kesehatan metabolik turun, pasti mikronutrisi di dalam darah itu turun. Makanya kenapa waktu sis join, gue langsung bilang, oke, lu harus naikin vitamin D. Vitamin D, omega 3, antioksidan, magnesium, zinc, itu harus dinaikin semua supaya badan kita itu lebih optimum sih. Begitu badan kita lebih optimum, kita itu lebih bisa handle stres sama allergens lah dan segala macam. Yeah, so that's why. Pantas ya, suplemen itu sangat penting ya? Iya, penting. Penting dalam batas yang sewajarnya. Jadi orang selalu bilang, lu bilang suplemen boleh, nanti kan rusak ginjal segala macam. Ya, kalau kita disuruh makan 5.000 international unit per hari, kalau lu makan 200.000, ya maksudnya ya kan bisa ketampung di badan. Exactly. Ya. Maksudnya kan segala sesuatu itu harus ada limitation-nya. Ya kan? Dan kita makan suplemen kan tiny bit kayak cuma segini. Dibanding dengan makanan yang kita makan sebanyak itu kan. Benar. Jadi sometimes people itu kadang fokus ke tempat yang salah. Karena kita itu fokus ke hal-hal yang 1%, tapi kita nggak ngelihat 99% yang kita kerjain kan. Sama kayak apa? Contohnya kayak kemarin intermittent fasting atau sekarang kan lagi saya juga sempat menanyakan itu kan. Iya kan, iya, maksudnya kayak intermittent fasting itu maksudnya you look great sis, maksudnya to be honest, maksudnya dari sisi komposisi badan dan segala macam kan kelihatan dari pola makan dan pola hidup. Kan? Cuma kadang permasalahan yang kecil itu ya kita cuma sedikit optimization, tapi kalau begitu foundation kita solid, it's good, ya kan. Tapi dan kita balik ke intermittent fasting, gue bilang intermittent fasting ini pedang bermata dua sih. People sometimes, lagi-lagi gue ngeliat intermittent fasting ini cuma menyelesaikan masalah sekitar 5%, 5-10%. Tapi 90% itu harus dari makanan. Dan jebakan Batman di intermittent fasting adalah orang itu jadi melaparkan diri. Jadi lu udah melaparkan diri keseharian, tiba-tiba lu datang, lu kalap. Lu makan begitu banyak, tapi yang kita makan itu nggak tepat komposisinya. Jadi gue ngeliat ada teman gue kemarin ngirimin intermittent fasting, tiba-tiba dia begitu break fastingnya itu dia konsumsi vegetarian, kayak noodles yang banyak. Jadi gue bilang protein hewani lu kemana? Justru begitu kita melaparkan diri, kita butuh protein hewani itu loh. Jadi makanya kenapa banyak orang yang ngerjain intermittent fasting tiba-tiba rambutnya rontok. Bukan kayak gue ya, emang rambut rontok genetik. tapi banyak juga yang wanita-wanita tiba-tiba yang ikut intermittent fasting dalam 1-2 minggu badannya rontok rambutnya.
Kenapa? Karena badan kita nggak punya protein. I see. Jadi kita itu nggak makan yang cukup. Iya, jadi makanya gue bilang. Asupan gizinya kurang ya. Yes, exactly. Kita tuh jadi malnutrisi. Itu yang terjadi sama aku. Mungkin ini yang memperparah kebiduran itu kali. Oh. Jadi dulu segala macam bentuk diet itu aku udah pernah coba. Mau yang obat apa, mau yang ke akupuntur, mau ke dokter. Oh. Sampai aku pernah itu sehari cuma makan 500 kalori. Which is itu kan gak cukup buat badan. Itu cepet turunnya. Tapi it's totally wrong ya. Iya. Jadi itu dari situ rambut rontok, kulit kusam, yes. Terus itu mulai muncullah tuh si biduran-biduran itu. Oh. Gitu. Jadi dulu sis juga punya permasalahan dengan berat badan atau? Iya, segini-gini aja sebenarnya. Segini aja, cuma ya karena mungkin terikut tren ya. Iya. Iya, jadi kadang orang kayak begitu sih, kadang padahal biasa aja. Maksudnya dari sisi BMI mungkin oke. Oke sebenarnya. Cuman pengen lebih. Exactly. Jadi ngikut tren tiba-tiba langsung kayak terjerumus kan. Dan muncullah itu biduran makin parah ketika pandemi. Oh. Sebelum pandemi kan sudah ada biduran dan diperparah ketika pandemi itu. Parahnya gimana ya sis? Makin sering munculnya. Gara-gara kalau sis ngeliat apa kira-kira yang trigger? Mungkin aku stres atau enggak, saya juga nggak tahu. Orang waktu pandemi saya juga nggak ngapa-ngapain, ya kan. Terus mungkin dari vaksin juga saya juga nggak tahu gitu kan. I see. Ya, a lot of different factors. Maksudnya banyak sekali faktor-faktornya sih. Maksudnya kalau kita ngomong permasalahan yang kita dipaksa untuk ngambil dan segala itu jadi kontroversi kan. Tapi it's a real thing though. Ya, maksudnya it's getting real dan kalau kita ngelihat, kita scour scientific databases itu banyak sekali evidence-nya. Jadi ya apa yang bisa kita kerjain sekarang adalah kita jaga pola makan yang benar. That's it. That's the only way that we can do. Jadi sebelum kita tutup, sis bisa ceritain nggak ya kira-kira kita summarize kesehariannya sis itu makannya apa-apa aja dan kira-kira supplementation yang sis itu incorporate ke dalam keseharian itu gimana? Jadi aku sih makannya sekarang sehari 3 kali, dulu paling sekali atau 2 kali karena kan takut terlalu banyak makan gitu kan. Sekarang justru sehari 3 kali aku spread dan tapi di setiap makan itu aku 70% itu adalah protein hewani. Contohnya kayak gimana sih kalau protein hewani? Kalau aku karena aku bikin sendiri, aku manggang sendiri paling aku grill daging sapi di grill gitu, atau aku marinate daging ayam terus atau apa aja deh, aku selalu belanja 2 minggu sekali. Jadi aku udah marinate, masukin ke kulkas, jadi ketika mau masak udah tinggal panggang-panggang aja gitu kan, gampang. Sayur kadang salad, kadang sayur yang aku kayak versi orang Korea gitu, tinggal direbus, dikasih bumbu sedikit, masukin kulkas kan, jadi pas mau makan tinggal simple gitu. Sesimpel itu gitu. Paling nanti tambahan karbohidrat, paling aku lebih suka nasi sih. Oh, I see. Nasi paling kan 3 sendok kan, disarankan 3 sendok. Ya udah, tapi kalau habis itu aku pengen makan sesuatu, nasinya aku nggak makan. Aku nggak tambahin nasi. Jadi aku pilih gitu, misalnya pengen makan kue tapi cuman sepotek gitu kan, ya itu aku nggak makan nasinya kayak gitu. Very good, amazing. Jadi aku balancing aja gitu, kira-kira nanti aku mau makan apa ya. Yes, amazing. Jadi kalau berarti 3 kali makan. Makannya itu seberapa banyak kira-kira in terms of portion? Aku perkiraannya adalah aku mencoba memasukkan 30 sampai 40 gram protein di dalam tubuh aku di setiap kali makan. Oh, amazing. That's really good. Gitu. Itu takaran yang sangat oke sih. Paling di daging kan paling cuman kayak 150 gram gitu kan. Iya. Dan itu pas, maksud aku nggak terlalu kenyang dan ya udah gitu. Perfect, maksudnya secara kenyang itu pas gitu. Yes. Pas gitu. Soalnya kalau dulu saya berusaha masukin sebanyak mungkin kan. I see. Dan ternyata ketika aku bertanya, ketika kita makan protein segitu banyak, itu nggak semuanya bisa terserap dalam tubuh juga. Betul gitu. Yes. Kenapa saya menyiksa badan saya sendiri? Dan itu sih, makanya kadang gua nggak demen sekali yang ekstrim. Makanya kayak apa 1 meal a day dan segala macam. Because karena contohnya kayak 1 meal a day, jadi lu ngambil semua protein dalam 1 kali makan itu, dan itu nggak bisa, badan kita itu tidak bisa menyerap. Jadi makanya gue di coaching program gue selalu bilang,
Kan nanya 2-3 kali, boleh nggak makan 3 kali? Ya, that's exactly, itu paling pas. Makan 3 kali sehari itu perfect. Jadi kita bisa spread protein absorption itu ke tiga sesi. Jadi badan kita itu betul-betul ngambil protein itu secara sempurna kan. Ya, jadi I think so that's good ya, 3 kali. Iya, makan sampai 3 waktu kali. kemarin di rumah begini, saudara aku gini, kita mau makan, tapi ini udah malam loh. Lah, memang kita seharusnya makan. Waktu itu jam masih sekitar 5:30 gitu, maksud aku. Better makan sekarang pada nanti malam malah lapar gitu. Exactly, yes. Dan setiap makan itu harus ada protein sih. Iya, maksud Itu yang aku jaga. ya emang seharusnya. Jadi aku jadi terbuka gitu. Memang seharusnya tuh kita makan di jam-jam tertentu gitu, bukan di pool jadi satu. Yes. Terus kalau dari sisi supplementation sekarang sis konsumsinya apa aja? Kalau yang pagi itu fish oil, terus multivitamin atau vitamin B ya. Oh ya. Terus sama vitamin D. Yes. Yep. Sama evipropolis. Oh ya. Kalau malam magnesium dan zinc sama evipropolis juga. Nah, Oh. itu evipropolis sih the best sih. Oh ya. Kemarin hari Minggu ke Senin, itu tenggorokan aku sakit. Aku pakein itu ya. Terus setiap berapa menit kali aku pakein ini. Udah nggak jadi sakit. Sedangkan yang sekamar sama aku, sekasur bahkan sama aku jadinya batuk pilek. Yes. Parah. It's amazing, man. Evipropolis is the best, man. Itu maksudnya wow gitu. Itu nggak cuma sekali sih kejadian. Betul gitu. Ya. Makanya kalau gue traveling segala macam itu ada 5-6 botol itu. Jadi aku berapa kali itu sekasur sama orang yang flu berat, aku tuh nggak ketepak. Dan aku yakin itu berasal dari suplemen plus ya propolis. Yes, exactly. Ya. Dan maksudnya kalau kita pola makan dan supplementation yang tepat dan segala macam, badan kita tuh jauh lebih optimum sih. Iya. Jauh, maksudnya betul-betul jauh. Saya berapa kali di rumah semuanya sakit, saya doang yang mentereng. Amazing. Iya, aku juga. Oh wow gitu. Iya. Even kayak itu masalah biduran selesai dalam 2 minggu itu juga kok bisa ya gitu. Exactly, dan orang nggak sadar sih. Aku sendiri tuh nggak sadar, yang sadar orang-orang di rumah dibilang kok kulitnya jadi bagus gitu kan. Kamu pakai apa gitu. Terus orang bilang juga kamu jadi lebih lean kayak gitu-gitu. Akunya sendiri nggak sadar. Terus setelah mereka ngomong kayak gitu, iya juga ya jadi longgaran ya bajunya. Oh wow, amazing. Kadang ini yang aku jadi relate dengan orang bilang, kita mencoba pola hidup sehat. Apa yang kita inginkan itu nanti mengikuti, kayak jadi kurus itu bonus, kulit bagus itu bonus. Exactly, dan orang nggak sadar bahwa kondisi kulit itu mencerminkan kondisi dalam badannya kita sih. Itu sangat-sangat berkorelasi kan. Kalau orang-orang yang secara sistemik, secara metabolik dalamnya itu bagus, pasti keluar di kulit. Dan itu pasti kelihatan. Sama juga kalau kita ngelihat aja contoh kayak orang-orang yang kalau teman-teman punya mungkin yang sakit kronis ya. Kalau orang yang gagal ginjal dan segala macam, itu kan jadi kusam, jadi hitam. You can tell. Contohnya gampang aja, kita ketemu orang yang udah sering kita ketemu, dia mukanya rada pucat. Kita nanya, kenapa muka lu pucat? Berarti ada sesuatu di dalam badannya kita kan. Terus dia datang, kenapa muka lu jadi kayak begitu? Kenapa kusam? Berarti ada sesuatu, something is wrong. Ya, jadi makanya gue bilang kulit itu cerminan yang paling simple tentang kesehatan metaboliknya kita sih. Ya. Sis bisa cerita sedikit ya soal energy level dan mood setelah sis itu perbaiki pola makan dan correct supplementation. Energy level surprisingly lebih nggak gampang capek ketika berolahraga pun. Aku kan lumayan olahraganya tuh tiap hari, lumayan intens gitu dan lumayan agak berat ya olahraganya. Jadi dan itu justru buat aku happy karena jadi progresnya tuh bagus. Aku kan suka yoga ya gitu kan. Jadi dengan pose-pose ini yang tadinya nggak bisa karena energy levelnya bagus, jadi lebih cepet bisa kayak gitu loh. Wow. Jadi, terus untuk mood sih lebih bagus juga sih, nggak terlalu. Jadi hidup tuh kayak lebih tenang kayak gitu loh. Karena kan nggak gatel ya, jadi hidup aku lebih tenang gitu. Exactly. Jadi kalau seandainya permasalahan-permasalahan itu yang sangat-sangat mengganggu, justru kita jadi lebih gak stres ya. Maksudnya kita lebih bisa nge-handle kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang dan lebih calm. Iya. Terus dulu yang aku pikir dengan aku mengurangi karbo segitu banyak, itu aku kan jadi lemot, ternyata enggak. Oh yes, malahan kebalikan ya. Iya, jadi kayak nggak ngefek nih. Iya, dan itu sih, jadi orang selalu, lagi-lagi salah kaprahnya di sini. Maksudnya, badan kita itu
bukan cuma menggunakan gula. Jadi kan orang selalu bilang, lu harus makan karbohidrat karena gula itu sebagai sumber energi. Tapi enggak, badan kita itu bisa pakai apapun itu. Bisa pakai dari sisi lemak, dari sisi gula, dari sisi protein kan. Jadi kita harus buat badan kita tuh sefleksibel mungkin. Jadi kadang lu ada asupan gula sedikit, kita olahraga, you burn it off. Jadi sisanya kemana? Apa yang kita pakai? Kita pakai lemak kita. Jadi makanya kalau orang-orang yang control karbohidrat, yang kita bisa kontrol karbohidrat, biasa perutnya nggak buncit. Karena badan kita itu begitu selesai karbohidrat, dia pakai lemak. Jadi everything is just better. Ya. Oke, thank you so much guys. Semoga ini bisa bermanfaat. Jadi konklusinya adalah kalau teman-teman itu makan dengan pola makan yang benar, dengan komposisi yang tepat, dengan correct supplementation, itu akan terpancar dari kesehatan metaboliknya teman-teman dan juga kesehatan kulit. Jadi kalau teman-teman yang there's so many clients ya, bukan cuma sis aja yang masalah biduran itu, so many sis. Dan itu sekarang menjadi sesuatu yang lumrah, kita itu gatelan. Dan itu tidak seharusnya teman-teman ya. Tidak seharusnya itu kita kena dikit gatel. It's not supposed to be. Jadi correct supplementation dan correct pola makan. Semoga bermanfaat.